Selamat siang. Kita akan melakukan pengukuran silinder pada suatu mesin, silinder mesin, untuk mengetahui ketirusan, keovalan dan keasuhan suatu silinder mesin. Sebelum kita melakukan pengukuran, perlu kita pilih alat atau kita gunakan alat nantinya, yaitu yang pertama adalah silinder bore gauge, kemudian mikrometer, dan jangka sorong yang akan kita gunakan pada awal-awal proses pengukurannya. Sebelum kita menggunakan silinder bore gauge, maka kita gunakan vernier caliper atau jangka sorong ini untuk memilih replacement rod. Kita lakukan pengukuran awal, yaitu mengukur berapa diameter dari silinder mesin yang ada di depan mata kita ini. Dari pengukuran awal kita dapatkan bahwa ukurannya adalah 80 mm. Karena kita sudah melakukan pengukuran awal ukuran kasar, maka kita bisa memilih bore gauge atau replacement rod dengan ukuran 80 mm. Ukuran 80 mm ini kita ambil, kita masukkan dalam silinder bore gauge-nya, alat bantu silinder bore gauge-nya, kemudian kita pasang penguncinya sampai dengan kencang, kemudian kita pasang dial indikator bore gauge-nya, kita tepatkan outernya atau kita tepatkan pemutar tanda pemutar sampai tepat pada angka 0. Kemudian outernya kita tepatkan pada angka 0. Setelah itu, setelah selesai ini, kita lakukan yang namanya kalibrasi. Kalibrasi adalah proses untuk mengetahui standar dari alat ukur yang akan kita gunakan. Prosesnya adalah mengukur replacement rod yang terpasang pada dial bore gauge, diukur dengan menggunakan mikrometer. Kita lakukan pengukuran sampai dengan jarum dial bore gauge-nya saat akan bergerak. Didapatkan ukuran adalah 80,24. Ukuran yang kita dapatkan adalah ukuran kalibrasi alat ini adalah 80,24 mm. Ini adalah kalibrasi. Kemudian kita gunakan silinder bore gauge ini untuk mengukur silinder ini dengan posisi. Nanti pada pengukurannya ada 3 posisi, yaitu posisi atas, tengah, dan bawah. Pada posisi melintang dan membujur. Pada posisi pertama, kita ukur bagian paling atas dari silinder ini. Kita lakukan pengukuran dan hasilnya adalah
Jarum menunjukkan simpangan 0,35. 0,35. Kita tuliskan aja hasil simpangannya, karena 35 dikalikan 0,01 sama dengan 0,35. Kemudian kita ukur bagian tengah adalah 0,38. 0,38. Kemudian yang paling bawah atau bagian bawah adalah 0,39. 0,39. Masih di silinder 1 dengan posisi yang berbeda, yaitu posisi membujur. Kita lakukan pengukuran. Atas akan menunjukkan 0,30. 0,30. Kemudian yang tengah menunjukkan 0,35. 0,35. Kemudian yang paling bawah akan menunjukkan 0,34. 0,34. Dari hasil pengukuran sementara ini sebenarnya bisa kita ambil sebuah kesimpulan pengukuran awal silinder 1, silinder nomor 1. Dari posisi pengukuran maka bisa kita dapatkan tingkat ketirusan pada silinder 1 posisi melintang adalah simpangan terbesar dikurangi simpangan terkecil, yaitu 0,39 dikurangi 0,35, sehingga dapatkan 0,04. Kemudian pada posisi membujur akan didapatkan simpangan ketirusannya adalah simpangan terbesarnya 0,35 dikurangi 0,30, sehingga 0,05. Dan jika kita bisa membuat atau mengukur keovalannya, maka kita bisa menghitung simpangan besarnya dikurangi simpangan kecil pada posisi melintang ataupun membujur. Maka kita dapatkan pada posisi atas kita dapatkan 0,05. Sementara di posisi tengah kita dapatkan 0,03. Dan simpangan bawahnya adalah 0,05. Ini adalah awal pengukuran untuk silinder 1. Kita lanjutkan silinder selanjutnya, prosesnya sama dengan proses silinder 1 tadi, sehingga nanti akan kita dapatkan data-data silinder 2 posisi melintang atas, tengah, bawah dan selanjutnya sampai didapatkan semua data komplit, dan nantinya akan kita simpulkan bahwa dari hasil pengukuran bisa kita cari yang namanya keausan. Keausan bisa didapatkan dari simpangan terbesar dikurangi simpangan terkecil. Misalnya satu contoh dari silinder 1, simpangan terbesarnya adalah 0,39 dan simpangan terkecilnya adalah 0,30. Maka bisa dihitung berapa keausannya. Keausannya adalah 0,09. Standar yang diizinkan jika simpangan atau keausan itu adalah melebihi 0,12 mm, maka sebuah silinder atau silinder itu harus di oversize atau dibesarkan sebesar 0,25 mm. Inilah tahapan pengukuran pemeriksaan sebuah silinder pada sebuah motor dengan mengacu
satu sampling pengukuran tadi untuk mengetahui berapa sebuah motor tersebut harus di oversize atau dibesarkan silindernya. Kemudian setelah itu baru nanti akan dikerjakan oleh mekanik mesin dan dibesarkan dengan mesin coulter. Demikian paparan sederhana dari kami, mudah-mudahan membawa manfaat. Terima kasih.